Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai yang di offline ataupun di virtual di gawai Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja-pujian dan Allah telah berikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka meningkatkan kafa'ah ilmu dalam forum akademi dan inspirasi yang dibawa naungan Fodai Kota Depok. Salawat serta salam tercurah limpah kepada baginda kita, uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta ADI baik di Zoom ataupun di ruangan aula NF Peduli, di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri yang insya Allah akan membersamai di materi kurang lebih 1 jam ke depan yang akan memberikan tema urgensi dakwah di era digital. Sebelum saya membacakan kurikulum kitanya, saya akan membacakan tata tertib peserta Akademi Dai Inspiratif Angkatan 1 Kota Depok. Yang pertama, seluruh peserta pelatihan wajib menjaga gedung, inventaris dan kebersihan baik ruangan pelatihan maupun area rumah peduli Nurul Fikri. Ya, untuk yang offline ya, tata tertib. Peserta tidak diperkenankan merokok di ruangan pelatihan maupun area rumah peduli Nurul Fikri. Yang ketiga, selama pelatihan berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan HP di ruang pelatihan. HP harap dimatikan. Yang keempat, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib selama jadwal pelatihan telah ditetapkan. Yang kelima, peserta offline wajib mengisi absensi 2 kali dalam sehari kedatangan dan kepulangan. Yang keenam, peserta online wajib mengisi absensi di setiap sesi pelatihan 1 hari selama 4 sesi. Yang ketujuh, peserta yang tidak dapat mengikuti pelatihan karena ada urusan pekerjaan kantor atau hal lain wajib melapor dan memperoleh izin tertulis dari ketua panitia. Yang kedelapan, peserta yang tidak dapat mengikuti pelatihan karena sakit wajib melaporkan ke ketua panitia melalui telepon, SMS, WA dan menyampaikan surat sakitnya. Yang ke-9, sertifikat diberikan kepada peserta yang sekurang-kurangnya telah mengikuti 75% dari jumlah sesi yang telah ditentukan. Ke-10, permasalahan yang timbul pada saat pelatihan akan disampaikan kepada tim Fordai. Yang ke-11, peserta tetap menjaga protokol kesehatan selama pelatihan berlangsung. Ketua Ustaz Abu Abrid. Lanjut kembali ke tema sebelum nanti Ustaz akan menyampaikan materinya di tema pertama. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum kitanya, data pribadi dari Ustaz. Yang pertama, nama Raihan. Ini ada apa nih? LC. Raihan MHI. Tempat tanggal lahir Pati 19 Mei 87. Pendidikan Mahat Ali An-Nuaimi Jakarta. Sai Al-Qutb Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pendidikan Kader Ulama Kota Depok. Aktivitasnya Direktur Mahat Madinatul Quran Depok, Sekretaris Mapadi Kota Depok, anggota IKADI Kota Depok, anggota IKADI Kabupaten Bogor. Statusnya menikah, 1 istri, 2 anak, 1 putri, 1 putra. Alamatnya Abadi Jaya, Sukmajaya, Kota Depok. Nomor WhatsApp 081390332516. Nomor seluler sama beda 082124041424.
moto hidup, hidup berkualitas dengan ilmu dan amal. Luar biasa moto hidupnya ya. Insya Allah untuk materi, insya Allah akan ada slide dan insya Allah juga sudah disiapkan, sudah diberikan yang di offline sudah menerima materinya, boleh nanti dibuka-buka, dibaca-baca. Nanti kalau misalkan ada sesi pertanyaan ataupun sesi dibuka diskusi, nanti dipersilakan ada waktu untuk diskusinya. Untuk memanfaatkan waktu yang tersedia kepada Ustadz Turaihan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa'. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Segenap para panitia Akademi Dai Inspiratif yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Ketua Fordai Ustadz Hidayat Ainul Falah, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Para guru-guru kita tadi, para pembina Fordai, Kiai Haji Mahmud Mahfud, ya, kemudian Kiai Haji Nur Wahidin, dan yang lain sebagainya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Juga para peserta angkatan pertama Akademi Dai Inspiratif yang diselenggarakan oleh Fordai, mudah-mudahan dengan berkumpulnya dan bertemunya kita semuanya di tempat ini menjadi satu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar akan memberikan kepada kita kebaikan yang tanpa batas insyaallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia orang yang faqih, orang yang memahami agamanya. Di antara bentuk pemahaman seseorang terhadap agamanya adalah dia mengerti apa tugasnya sebagai seorang muslim, yaitu di antaranya yang paling utama adalah menyampaikan ajaran Islam ini kepada orang lain atau kita kenal dengan sebutan dakwah. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan ista'malah." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pekerjakan dia. Ista'malahu, Allah pergunakan tenaganya. Ya. Para sahabat bertanya, "Kaifa ista'malahu ya Rasulullah?" Bagaimana, apa maksudnya Allah mempekerjakannya? Yaitu Allah mudahkan baginya untuk melakukan amal kebaikan, amal kesolehan, ya tentu yang tidak terbatas, tidak hanya yang terbatas manfaatnya untuk diri sendiri, tapi yang meluas manfaatnya untuk orang lain sampai dia meninggal dunia, maka berarti dia beruntung telah dipekerjakan oleh Allah, karena barang siapa yang bekerja kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Ya, jadi kami ucapkan selamat ya kepada para peserta, baik yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang offline ataupun yang mengikuti secara virtual melalui Zoom. Mudah-mudahan bisa istiqomah dari awal sampai akhir. Karena kalau dilihat di rundown acaranya, ya pematerinya itu makin akhir makin keren. Nah, lihat tuh pemateri kalau itu yang jenggotnya panjang-panjang itu yang keren-keren, fakih-fakih, alim-alim. Yang awal-awal begini masih pembukaan. Ya, jadi masih katakan kalau ibarat sarapan itu baru semacam pemantik selera aja. Ya, jadi ikuti sampai akhir, ya insya Allah. Apalagi besok kita lihat pematerinya sangat luar biasa. Ada Pak Kiai Mahmud Mahfud dan lain sebagainya, ada Kiai Farid Nu'man dan seterusnya. Ya, insya Allah ilmunya amat sangat luas dan bermanfaat untuk kita semuanya.
Baik, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari tentang urgensi dakwah di era digital. Ya, waktunya terbatas 1 jam mungkin kurang ya, karena sudah terpotong lain-lain. Mudah-mudahan nanti meskipun singkat bisa kita pahami dengan baik. Sebagai pembuka, tentu kita coba untuk mengulang memori kita tentang makna dakwah. Dakwah, dakwah, dan dakwah. Ya, dakwah kalau kita pahami secara makna bahasa ada beberapa kata yang memaknai kalimat dakwah ini. Ya, karena dari sinilah kemudian kita memahami dakwah itu secara komprehensif. Dakwah bisa berarti an-nida, panggilan. Ya, an-nida artinya panggilan. Dakwah juga bisa berarti ad-du'a ila syai', ajakan atau dorongan kepada sesuatu. Jadi seorang dai itu memanggil, seorang dai itu mengajak atau mendorong. Kemudian juga dakwah secara makna lughah bahasa diartikan ad-da'watu ila qadiyatin yuradu itsbatuha aw iddifa'u anha sawa'un kana haqqan aw batilan. Dakwah berarti seruan kepada suatu perkara yang hendak dikukuhkan ya, atau mungkin ditolak baik berupa kebaikan maupun kebatilan. Jadi ada istilah dai-dai yang mengajak kebaikan, ada dai-dai yang mengajak kepada kebatilan. Semua menggunakan cara yang sama, memanggil, mengajak, menyeru orang lain supaya sama-sama meyakini apa yang dia yakini, baik itu kebaikan ataupun keburukan, ya, atau mungkin mengajak orang lain untuk menolak sesuatu karena diyakini keburukan dan madharatnya. Ya. Kemudian dakwah juga secara lughah berarti al-muhawalah, satu upaya, satu usaha. Al-qauliyah, baik itu secara lisan, awil fi'liyah atau secara perbuatan, wal amaliyah atau aktivitas ya, lainnya, li imalatin nasi ila madhabin, untuk memalingkan seseorang supaya condong kepada satu madhab tertentu. Ya, partai politik misalkan, atau organisasi, atau aliran-aliran, semuanya menggunakan caranya masing-masing untuk menarik sebanyak-banyaknya manusia supaya mereka condong dan mendukung terhadap apa yang mereka perjuangkan. Dan ini kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, ya, meyakini bahwa apa yang dia serukan merupakan kebenaran, maka dia menjadi akidah. Jadi dakwah itu akidah. Dakwah itu akidah wal haya. Dakwah adalah akidah sekaligus kehidupan itu sendiri. Ketika seseorang berhenti berdakwah, ya sama dengan berarti seolah-olah dia tidak meyakini apa yang sedang dia jalankan sekarang. Maka seyogyanya seorang muslim ketika dia mendakwahkan Islam, pertama kali dia harus meyakini bahwa apa yang dia dakwahkan, yang dia jalani saat ini adalah benar-benar merupakan sebuah kebaikan. Baru dia akan sangat percaya diri menyampaikan dakwahnya kepada orang lain. Nah dari sini, dari kalimat ini, da'a yad'u, ya, maka diambillah bahasa Arabnya da'i itu da'iyah. Meskipun laki-laki tetap disematkan ada tak di situ. Da'iyah artinya da'i. Ya, seorang pendakwah atau jamaknya diartikan jamaknya adalah du'a, ya, para da'i, ya, para pendakwah. Ikhwatibillah rahimakumullah, kemudian makna istilah, ya, kalau kita ambil secara makna istilahi, ya, dakwah adalah suatu usaha atau upaya baik dengan lisan ataupun perbuatan untuk mengajak manusia dan memalingkannya kepada penyeru, kepada yang mengajak, atau kepada apa yang diserukannya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ya, kita melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, maka sampaikanlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah kepada orang-orang musyrik. Beliau naik ke bukit Sofa, ya, beliau panggil semua penduduk Mekah, ya, wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Sehingga berkumpullah semua orang itu setelah dipanggil, diseru. Ya, yang memanggil siapa? Orang kan merespon panggilan berdasarkan siapa yang memanggil. Orang yang terpercaya apa tidak? Ketika melihat yang memanggil adalah Muhammad SAW, maka semua orang berbondong-bondong datang. Ya, berbondong-bondong datang, kemudian sampai yang tidak sempat datang sendiri, ia mengirim utusan demi untuk mendengar Muhammad mau menyampaikan apa sih? Kok tumben-tumbenan dia manggil-manggil kita? Nah, ketika kemudian sudah berkumpul orang-orang Arab itu di sekitar Bukit Sofa, maka beliau menyampaikan, aku
ingin menginformasikan kepada kalian kalau seandainya di belakang Bukit Sofa ini ada sekawanan pasukan yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku atau tidak? Ya, maka orang-orang mengatakan, tentu kami percaya kepadamu karena engkau orang yang tidak pernah kami kenal sebagai orang yang pernah berdusta kepada kami. Setelah beliau mendapatkan keyakinan itu, maka beliau menyampaikan bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian semua untuk mengingatkan kalian semua bahwa di balik kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua amal perbuatan di dunia. Jadi menyeru, ya, mengajak dengan lisan ataupun dengan perbuatan, dan begitulah Rasulullah SAW sejak hari itu beliau terus mendakwahkan Islam. Beliau datang ke pasar-pasar, datang ke rumah-rumah, mendatangi kerumunan, ya, menyampaikan tentang Islam, diterima ataupun tidak diterima. Bahkan setiap hari dikuntit oleh pamannya, yaitu Abu Lahab. Setiap kali Rasul mendakwai orang untuk supaya tertarik terhadap Islam, nah ini setelah Rasul tinggalkan, maka Abu Lahab mendatangi orang yang didakwai tadi. Dia katakan, Abu Lahab mengatakan bahwa kamu jangan percaya sama dia, dia orang setengah gila, dia orang begini-begitu dan lain sebagainya. Ya, sehingga memang perjalanan dakwah di Makkah ini sangat lambat. Ya, jadi khatifillah rahimakumullah, inilah yang disebut dengan dakwah. Jadi upaya untuk mengajak dan mengajak. Karena tugasnya dai hanya mengajak, tidak lebih dari itu. Tugasnya bukan memberikan hidayah. Memberikan hidayah adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian dakwah Islam ini berarti suatu usaha atau upaya untuk menyeru manusia baik dengan lisan ataupun perbuatan agar condong kepada Islam, ya, condong dulu kepada Islam, menerapkan manhajnya, meyakini akidahnya, dan melaksanakan syariatnya. Sehingga ketika semua hal ini belum tercapai, masih banyak orang Islam tapi nggak pede dengan keislamannya. Masih banyak orang Islam tetapi belum siap untuk melaksanakan syariahnya secara total. Masih banyak orang Islam tetapi secara akidah masih memiliki keraguan-raguan atau tercemar dengan hal-hal yang merusak akidah Islam itu sendiri, maka selama itu pula dakwah Islam tidak boleh berhenti. Sampai kapanpun, ya, dakwah harus terus ditegakkan, dijalankan. Ada satu ungkapan yang menarik, kita kutip dari kitab Ad-Da'wah Ilallah, Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i, ya, bahwa beliau memaknai dakwah Islam. Ya, sebenarnya kalau kita cari makna istilah itu, dakwah Islam bisa bermakna Islam itu sendiri, bisa bermakna menyebarkan Islam. Ya, dan nanti memang rukun dakwah itu ada beberapa, ya, ada 4. Ya. Pertama ada dai-nya ada, kemudian materi dakwahnya ada, yaitu Islam itu sendiri, ya. Kemudian ada yang didakwai, mad'unya, ya. Kemudian ada uslub atau sarana dan metode. Jadi dai-nya, yang didakwai, kemudian tema dakwahnya, maudhu' dakwahnya ada, kemudian metodenya, wasailnya, sarananya, sarana, metode, manhajnya seperti apa. Itu, ya, dalam pembahasan materi dakwah. Nah, kemudian maka beliau mengatakan dakwah Islam adalah seruan kepada tauhid, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan manhaj Allah di bumi secara lisan maupun perbuatan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, supaya agama ini hanya milik Allah semata. Ya, liyakunad dinu kulluhu lillah. Jadi tujuan akhirnya itu. Makanya kenapa dakwah tidak pernah berhenti, ya. Rasulullah SAW ketika 23 tahun berdakwah, ya, sudah berhasil mendirikan Madinah sebagai pusat peradaban Islam dan sebagai percontohan diterapkannya hukum dan syariat Islam. Kenapa setelah Rasulullah SAW wafat dakwah nggak berhenti? Kenapa kemudian para sahabatnya dan terus melakukan ekspansi dakwah? Kenapa nggak berhenti? Ya, bahkan jihad terus dilakukan. Karena ini liyakunad dinu kulluhu lillah. Karena dakwah ini harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Mungkin teman-teman semua, ya, hafal satu ayat yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan membinasakan, ya, mengadab suatu kaum sebelum mengutus kepada mereka para utusan. Nah, sementara kan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW sudah berhenti masa tugasnya dengan wafatnya beliau. Maka siapa yang melanjutkan? Sementara manusia ini masih terus ada. Yang melanjutkan adalah orang-orang yang mengikuti jejak kehidupan beliau. Maka itu dikutip oleh Kiai Nur Wahidin
Qul hadhihi sabili. Inilah jalan hidupku. Ya. Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku menyeru manusia kepada jalan Allah ala basiratin. Ya. Harus dengan ilmu ala basirah. Ana wa manittaba'ani. Akulah pelakunya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi seolah-olah ya kalau kita baca kalimat dalam ayat ini berarti yang mengikuti Rasulullah SAW adalah mereka yang memiliki kesadaran untuk berdakwah. Ittiba'an wa manittaba'ani dengan ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni kan gitu. Kalau kalian mencintai Allah ikuti aku. Bagaimana mengikuti Nabi Muhammad? Ya ini ana wa manittaba'ani. Mengikuti jalan hidup Rasul. Apa jalan hidup Rasul? Ad'u ilallah. Berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti seperti apa porsi-porsinya nanti kita lihat insyaallah ya. Maka dengan demikian dakwah ini berlaku baik kepada non muslim supaya mereka paham tentang apa itu agama Islam dan terlebih lagi apabila mereka kemudian tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Dan juga kepada kaum muslimin supaya mereka tidak sekedar hanya beridentitas sebagai seorang muslim ya, tetapi supaya mereka juga menerapkan ajaran Islam ini dalam kehidupan mereka dan berusaha untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ya, dengan jalan amar ma'ruf nahi mungkar supaya manusia mendapat keberuntungan dunia akhirat. Jadi itu tujuan dakwah itu sendiri ya, atau makna dakwah itu adalah supaya ya, manusia benar-benar mengenal dan juga mengamalkan Islam secara baik. Kadang-kadang banyak orang-orang non-muslim itu salah paham tentang agama Islam. Apa sebabnya kira-kira Pak? Apa sebabnya? Banyak orang non-muslim salah paham, mereka memiliki cara pandang yang buruk terhadap Islam. Apa sebabnya di antara? Karena mereka minim informasi tentang Islam itu sendiri. Meskipun kita hidup di era yang arus informasi itu sangat cepat. Ya. Tapi ketika orang membaca itu kan mereka nggak selalu langsung percaya masalahnya. Ya. Era digital kan, era yang sangat cepat informasi kan itu kelebihannya. Ya. Dan orang bisa mendapat informasi kapanpun, dimanapun, ya. Dan dari sumber manapun mereka bisa dapatkan, baik elektronik, ya, ataupun internet, ataupun dari buku mereka bisa dapatkan. Yang kedua sebenarnya yang lebih memperparah adalah bukan masalah teorinya, tetapi umat Islam sendiri yang kemudian karena tidak totalitas dalam mengamalkan Islam ini menjadikan citra Islam ini semakin buruk. Itu yang itu. Atau dalam bahasa lain dikatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh umat Islam itu sendiri. Loh, katanya umat Islam itu cinta kebersihan. Mana negara Islam terbesar di dunia kok kumuh? Ya. Bapak-bapak nih kalau jalan pagi keluar ya di Depok ini nggak usah jauh-jauh, keluar rumah tuh mesti masya Allah. Itu PR kita semua. Ya, itu juga bagian daripada dakwah. Bukan cuma dakwah itu kita berada di mimbar ceramah khutbah, ya, kemudian atau menyampaikan kajian. Tidak hanya itu, tapi menyangkut hal-hal yang bersifat aplikatif dalam kehidupan kita. Itu dakwah. Ya. Jadi ada semboyan yang bagus tuh, dakwah nggak mesti ceramah. Nanti kita masuk di bab berikut. Ya, jadi itu makna dakwah secara umum, bagaimana supaya Islam itu benar-benar tersampaikan dengan baik dan juga diamalkan dengan baik oleh umat Islam. Ya, jadi ini supaya kita punya frame dulu, karena masih materi awal ya, nanti digitalnya di akhir. Hukum berdakwah, bagaimana hukum berdakwah? Satu ayat dalam surah Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Idris, wal takum minkum. Minkum di sini ya, kalau Imam Qurtubi mentarjih maksudnya litab'id. Maksudnya adalah hendaknya sebagian kalian. Kalau sebagian kecil yang lain ulama mengatakan bukan lil tab'id tapi lil bayan, untuk menegaskan. Kalau kita ambil arti litab'id, sebagian berarti hukum dakwah itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berdakwah, ya udah selesai, kewajiban yang lain tidak perlu dakwah lagi, nggak masalah, nggak berdosa.
Tapi kalau lil bayan berarti ada makna di situ fardu ain. Setiap orang punya tugas dan kewajiban untuk berdakwah. Nah, ini memang kedalaman bahasa Al-Qur'an ya. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, dan selalu kalimat dakwah itu disandingkan dengan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena memang inti dari dakwah itu amar ma'ruf, mengajak kebaikan, nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran. Banyak organisasi-organisasi berdiri untuk mengajak pada kebaikan ya, tetapi kita lihat ya kadang-kadang ya sangat sedikit atau hampir tidak ada ya organisasi-organisasi yang berdiri khusus saya untuk memberantas kemungkaran. Itu pun sekalipun ada satu sudah nggak ada sekarang, ya kan? Bubarin, dibekukan, ya dibekukan organisasinya, orangnya kan nggak beku. Ya. Nah dari sini kita melihat, ya, kita ambil dari kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu dalam pembahasan Ihya Ulumuddin yang notabene dikenal dengan kitab tasawuf ya. Ternyata beliau di situ menulis satu pembahasan khusus Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Satu kitab, jadi namanya bukan bab, satu kitab yang membahas tentang kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, fadilahnya, keutamaannya, berikut adab-adabnya. Semua dibahas tuntas di situ. Ya. Nah, beliau ketika beristimbat dengan ayat ini tentang kewajiban dakwah ini, pertama beliau kalimat wal takun itu artinya perintah, dan perintah itu artinya wajib. Ya, kita sepakati dan para ulama juga sepakat bahwa hukum dakwah itu adalah wajib. Ya. Tapi wajibnya fardu kifayah apa fardu ain? Nah, tadi sebagian besar mengatakan fardu kifayah. Artinya ada memang orang-orang yang harus tafarruq, benar-benar memfokuskan kehidupannya untuk dakwah. Maka dia telah mengambil porsi fardu kifayahnya. Ya, fardu kifayah sudah diambil dengan mereka yang tafarruq, para ustadz, para kiai, para ulama. Itu orang-orang yang tafarruq, mereka tidak disibukkan mungkin dengan bisnis dan lain sebagainya. Benar tafarruq hanya untuk dakwah. Ya. Makanya tadi disampaikan tuh, banyak ustadz-ustadz kita ini ya kadang-kadang mengalami kesulitan secara ekonomi gitu kan. Cuman karena sifat ifahnya nggak mungkin minta-minta, gitu. Nggak mungkin cerita-cerita. Ya. Tetapi dengan tawakalnya kepada Allah itu luar biasa. Allah berikan bantuan-bantuan yang tidak terduga. Kemudian juga ayat ini mengandung informasi bahwa umat ini kalau mau beruntung maka harus dakwah. Maka di ujung ayat wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Yang yad'una ilal khair, menyeru pada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga kalau dibalik berarti satu umat yang tidak melaksanakan dakwah, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, berarti mereka tidak akan beruntung. Itu benar. Ya, pemahaman terbaliknya seperti itu atau mafhum mukhalafahnya. Ya. Maka umat Islam ini kita di Indonesia secara khusus dakwah nggak boleh berhenti. Kalau berhenti kita akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keberuntungan. Kalau nggak dapat keberuntungan, berarti dapatnya apa, Pak? Nah, berarti kebalikannya apa? Asyaqawah, kesengsaraan, dunia maupun akhirat. Ayat ketiga juga kemudian disebutkan, ayat ini menunjukkan bahwa dakwah ini hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain, sudah kita jelaskan ya. Kemudian Allah khususkan keberuntungan ini bagi mereka yang secara langsung menegakkan dakwah. Ada taksis lagi, jadi yang beruntung itu yang melaksanakan dakwah. Yang nggak melaksanakan berarti tidak beruntung. Itu kira-kira seperti itu pemahamannya, dan nanti dikuatkan dengan ayat yang lain, dan itu termasuk yang menguatkan pendapat yang mengatakan hukumnya fardhu ain. Ya. Tapi sebaliknya kalau semua orang Islam kemudian mereka tidak ada yang tergerak hatinya untuk berdakwah, maka semuanya menanggung dosanya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Sunanullah fi Ibadi ada satu bab khusus yang menjelaskan tentang bahwa berhentinya suatu umat dari melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itulah yang menjadi sebab turunnya azab Allah. Di situ beliau mengatakan bahwa yang menyebabkan azab Allah turun itu bukan karena kemaksiatan yang terjadi. Kalau maksiat sampai kapanpun tetap ada. Di zaman Nabi ada maksiat atau tidak? Ada nggak maksiat di zaman Rasulullah? Ada, meskipun jumlahnya tidak sebesar setelah Rasulullah kan gitu. Ada. Kalau yang menyebabkan azab itu adalah kemaksiatannya,
ya, tentu azab Allah akan turun terus. Tetapi yang menyebabkan azab Allah turun itu kata beliau adalah ketika orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa ini mereka mendiamkan kemungkaran. Itu yang menyebabkan azab itu turun. Jadi kadang-kadang kita ini kalau ada bencana kan yang disalahin siapa, Pak? Makanya, tahu-tahu ini malam apa gitu kan, maksiat ini dan lain sebagainya. Yang disalahkan orang yang maksiat. Iya sih, benar mereka salah, betul. Gitu kan. Tapi yang lebih salah lagi adalah orang yang mendiamkan kemungkaran. Itu lebih salah lagi. Kamu tahu ada kemungkaran di lingkungan kamu, kok kamu diam aja. Apa yang sudah engkau lakukan untuk mencegah kemungkaran itu? Itu yang sebenarnya lebih prinsip. Karena kalau seandainya orang-orang soleh itu tidak mendiamkan kemungkaran, niscaya kemungkaran itu tidak terjadi kan gitu. Sehingga azab Allah tidak turun. Ya. Begitu juga di era digital seperti ini, kalau kita buka media sosial, internet, banyak konten negatif apa positif, algoritma Google, YouTube dan sebagainya ini kan membaca tuh apa yang dicari manusia, apa yang dicari oleh pengguna internet kan, kira-kira yang banyak dicari konten negatif atau positif. Ya. Nanti kita lihat datanya. Ya. Jadi orang banyak melihat sebenarnya dicari itu dan lebih mudah mencari follower ya, lebih mudah mencari pengikut di Instagram dan lain sebagainya. Kalau kontennya konten negatif itu cepat banget. Ya. Ya, nggak perlu pakai apa namanya bantuan pendatang follower itu banyak. Itu kalau kontennya negatif. Tapi kalau kebaikan itu biasanya jarang banget. Gitu ya. Sulit kalau nggak benar-benar orang yang terkenal, nggak ada yang lirik gitu. Berikutnya, nah ini ada satu tampilan ya, dakwah yang mengatakan fardu ain. Jadi kalau tadi mengatakan fardu kifayah, ada juga pendapat yang mengatakan fardu ain. Kenapa ini perlu kita pahami? Ya, karena tadi disampaikan, ya, Pak Wali Kota tadi menyampaikan bahwa semua redaksi perintah dakwah itu perintahnya umum. Umum itu berarti berlaku untuk semuanya, semua umat Islam. Contoh di sini, ya ayyuhar rasulu balligh, wahai Rasul sampaikanlah. Ya. Khitabnya kan kepada Rasul, tapi kepada Rasul berarti kepada kita juga, sampaikanlah. Kemudian dalam ayat An-Nahl 125, ud'u, ya, serulah ila sabili rabbik. Kemudian dalam hadis Nabi, balighu, sampaikanlah oleh kalian anni dariku walau ayat meskipun satu ayat. Ini menunjukkan bahwa setiap muslim, baik dia dipanggil ustadz ataupun tidak, dia ulama, kiai ataupun bukan, ya. Kalau dia adalah seorang muslim, maka ayat ini berlaku baginya. Kalau tidak berarti dia meninggalkan ayat ini. Betul Pak? Betul kan? Saat ya. Jadi ayat Quran itu kan semua ditujukan untuk kita. Dan apa yang bisa kita amalkan harus kita amalkan. Dan ayat ini tidak terikat dengan apapun. Tidak ada syarat apapun. Kamu harus dakwah kalau kamu jadi ustadz, nggak ada begitu. Kamu harus dakwah kalau kamu jadi ulama, kiai, enggak. Kamu harus dakwah kalau kamu jadi pemimpin, presiden, wali kota dan lain sebagainya. Enggak ada, tidak ada syaratnya. Tapi ayatnya umum, hadisnya juga umum. Maka ini berlaku untuk kita semua. Baik kita dipanggil ustadz ataupun tidak, ya, tugas kita adalah menyampaikan Islam ini ya yang rahmatan lil alamin kepada siapapun, bahkan termasuk kepada umat Islam itu sendiri. Maka dari dalil umum di atas menunjukkan bahwa kewajiban dakwah atas setiap muslim dan muslimah dibatasi sebatas kemampuannya, ya, sesuai dengan tingkat potensi intelektual, finansial, fisik, dan kemampuan menyampaikan dakwah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Itu batasnya di situ. Makanya ada hadis man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru biyadihi. Gitu kan? Kalau kamu lihat kemungkaran, rubah pakai tangan. Tangan apa? Sebatas maksimal kekuatan yang kamu miliki apa? Rubah. Ya, kalau wali kota punya aturan, ya, punya undang-undang, bisa mengeluarkan peraturan wali kota. Gitu kan? Selain itu, ya tentu sebatas kemampuannya. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan kekuatan fabilisani, lisanlah, sampaikan, ngomong. Ya, apa susahnya sih ngomong? Kadang-kadang kita nih ngomongnya juga susah. Kalau ada malam minggu, malam minggu kan suka rame itu, pinggir jalan, di taman-taman suka banyak yang berduaan. Kira-kira yang malu yang berduaan atau yang lewat? Yang lewat yang malu ya kan?
Padahal harusnya yang mereka itu yang malu gitu kan, mereka maksiat harusnya malu. Kok jadi kita yang nggak maksiat yang malu malah jadinya. Pernah coba nggak kita temuin lagi pada ngapain nih gitu kan? Sampaikan aja. Ya sampaikannya tentu bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Jangan bilang jangan pacaran kamu masuk neraka nanti. Waduh. Dia pindah dari situ tapi cari tempat lain. Ya, ini metode masalahnya metode di situ. Jadi di sini kita ingin memahami bahwa dakwah itu kewajiban setiap muslim dan muslimah. Fardu ain sebatas tingkat kemampuan yang bisa dia lakukan. Kalau nggak bisa juga dengan lisan, dah pokoknya susah lah. Siapa yang maksiat? Tuh pejabat yang maksiat, gimana saya negurnya? Susah. Ya udah, ingkari dengan hati. Fabi qalbi. Wa huwa ad'aful iman. Itu adalah lemah-lemahnya keimanan. Ya. Nah tadi saya sampaikan slide berikutnya dakwah itu tuntutan iman ya, ini penguat aja. Ya. Di situ keutamaan dakwah ya, disebut umat ini akan disebut khairu ummah kalau dia berdakwah. Kalau nggak berdakwah berarti nggak khairu ummah. Ya. Kemudian ya, umat ini atau keimanan itu tidak cukup hanya dengan sholat, puasa, ibadah di masjid, baca Quran nggak cukup dengan itu. Ternyata di dalam ayat Ali Imran 113, 114, ahlul kitab itu, ya, mereka yang baca Quran siang dan malam, beriman kepada Allah dan hari akhir, nggak cukup dengan itu. Ditambah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Barulah dia dikatakan ulaika humus sholihin. Ulaika minas sholihin. Mereka itulah termasuk orang-orang soleh. Berarti kesolehan itu tidak cukup hanya dengan iman dan ibadahnya saja. Ternyata perlu amar ma'ruf nahi mungkar dan bersegera terhadap kebaikan. Begitu juga di ayat berikutnya At-Taubah 71 lebih tegas lagi. Al-mu'minun wal mu'minat, orang beriman laki-laki perempuan adalah saling menolong satu sama lain. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, baru disebutkan salat, zakat, taat kepada Allah. Maka mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga syarat umat ini akan dimenangkan oleh Allah ya, dan mengalahkan segala bentuk penindas dan orang-orang yang zalim, termasuk pemimpin-pemimpin yang zalim, itu kalau mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Hajj 41. Ini ayat ini Allah turunkan pada tahun pertama Hijriyah setelah Rasul hijrah. Ini ayat yang kemudian menjadi dalil bahwa inilah izin yang Allah berikan kepada umat Islam, mereka baru boleh mengangkat senjata untuk melakukan pembelaan diri. Ya, alladzina immakannau fil ardi, itu orang-orang ya, kalau mereka ditempatkan di muka bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, makanya kalau kita selalu memimpikan kapan umat Islam ini menang, kapan itu prediksi hadis Rasul akan kembali kepada zaman kenabian nanti akan terjadi. Ya ini syaratnya penuhi dulu. Alladzina immakannau, kalau ditempatkan di muka bumi selain sholat dan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi ternyata demikian korelasinya. Ya. Lebih jauh lagi tadi saya katakan juga berkaitan dengan apa yang disampaikan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi tadi, bahwa orang yang melakukan dakwah itu terbebas dari laknat Allah. Ya. Laknat Allah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud. Al-Maidah 78 79. Ini karena sengaja nggak ditulis artinya karena nggak cukup, nanti slide-nya kebanyakan. Maka ditulis ayatnya aja. Ya. Jadi orang Bani Israel itu dilaknat oleh Allah melalui Nabi Daud dan Nabi Isa. Kenapa? Lakanu la yatanahawna 'an munkar. Mereka dulu tidak mencegah kemungkaran, bal fa'aluh, tetapi mereka justru melakukan kemungkaran. Ada satu kisah disebutkan dalam Ihya Ulumuddin itu bahwa orang Yahudi dulu, bahkan para pemuka agamanya, kalau anaknya yang berbuat maksiat, anaknya dibilang, kalau maksiat diem-diem aja, jangan terang-terangan, malu. Itu. Tapi kalau giliran orang lain dicegah sama dia, itulah kayaknya Allah laknat mereka. Ya. Begitu juga orang Arab zaman jahiliyah dulu, itu ada namanya nikahul khidn. Nikahul khidn itu seorang perempuan punya laki-laki simpanan. Ya. Jadi kalau karena mereka meyakini bahwa udah pokoknya kalau yang diem-diem nggak apa-apa dah. Yang disebut salah itu kalau terang-terangan. Ya. Udah habis waktunya. Ya, jadi seperti itu
asatidz sekalian ya, dan merupakan syarat keselamatan suatu umat adalah dengan berdakwah, dan ini kalau berkaitan dengan era digital berkaitan dengan masalah sarana, dan itu salah satu daripada sarana dakwah, media informasi. Dan ini paling besar mempengaruhi kehidupan kita zaman sekarang ya. Kita lihat datanya tuh di Indonesia ya, penduduknya 270 juta, ya, pengguna mobile connection itu sekitar hampir 350 juta. Lebih banyak daripada penduduknya. Berarti satu orang bisa menggunakan lebih dari satu alat komunikasi. Gitu kan? Ya, kemudian yang pakai internet 200 jutaan. Nah, kalau dilihat dari berikutnya, data berikutnya, berapa lama mereka menggunakan ini, nanti silakan dilihat aja datanya di situ seperti apa. Jadi peluang dakwah dengan melalui media informasi ini peluang dakwah yang sangat besar. Ya, entah bagaimana berefek atau tidak, yang penting berdakwah aja. Maka dai itu memang harus kreatif. Ya, Ustaz, saya nggak bisa pakai aplikasi itu. Asal mau coba, insya Allah bisa. Ya. Alhamdulillah kami sudah hampir setahun inilah ya, di antara hikmah dari corona ya, kami aktif di YouTube juga, di Instagram, di YouTube lah paling aktif, ceramah-ceramah dan kajian-kajian bisa kita ini sendiri. Jadi kayak orang ngisi kajian sendiri, direkam sendiri, diedit sendiri, diupload sendiri, di like sendiri, ditonton sendiri juga pokoknya. Ya. Nggak ada masalah. Ya. Niatnya bukan untuk nyari subscriber ataupun nyari penghasilan dari YouTube. Kalau itu ada, anggaplah itu bonus dari Allah. Ya. Tapi niatnya nomor satu, siapa tahu ini bermanfaat bagi umat Islam. Tapi alhamdulillah sekarang udah hampir 500 subscriber, berarti kan dianggap bermanfaat walaupun setahun ya. Kalau untuk dapat monetasi itu kurang. Karena niatnya nggak ke sana. Tapi ala kulli hal bahwa para asatidz sekalian, sekali lagi di era informasi ini dan anak-anak kita nanti bisa dilihat itu ternyata usia paling banyak mengakses itu adalah usia 34 tahun ke bawah. Itu paling banyak, terutama anak-anak remaja, 25 ke bawah lebih besar lagi akses mereka. Dan bisa dilihat juga media apa saja yang paling sering dikunjungi. YouTube, WhatsApp, itu nomor satu YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, itu ini udah data Indonesia semua. Data per Januari 2021. Sehingga berdakwah melalui media informasi ini ya sangat besar peluangnya. Di saat para orang-orang yang mohon maaf secara pemahaman Islamnya kurang atau bahkan cenderung banyak membuat konten-konten yang mengandung hal-hal yang negatif itu berjamuran muncul, para artis-artis yang juga itu juga berjamuran, subscribe-nya banyak jutaan, mereka niatnya apa? Cari duit. Mereka nggak peduli orang tuh nanti ini apa, mereka ngaruhnya seni. Ya, kalau kita kemudian tidak banjiri, tidak tandingi dengan berbagai macam konten yang positif, ya kita bayangkan anak-anak kita ke depan, ya tontonan mereka apa kira-kira. Demikian barangkali waktu yang diberikan sudah sampai batasnya. Tentu masih banyak hal yang bisa kita kupas dalam hal ini. Kami serahkan kembali waktu kepada moderator. Jazakallah Ustaz Rehan atas pemaparan ilmunya yang begitu jelas dan detail mengenai konsep makna dakwah serta hukum-hukumnya serta kajian-kajian di masyarakat seperti itu, permasalahan-permasalahan ada di masyarakat. Waktulah yang membatasinya, sebenarnya masih harus ada lagi ya Ustaz, lebih panjang lagi pemaparannya supaya dapat lebih jelasnya lagi. Boleh juga dilihat di yang telah di print off ya, yang telah ada di tangan Bapak semuanya yang ada di ruang ini. Dan nanti juga insya Allah untuk peserta online nanti insya Allah materinya dikirim di grup. Untuk sesi materi dari wah boleh kalau ada satu pertanyaan saja boleh Ustaz ya, silakan masuk. Yang pertama yang di belakang satu terlebih dahulu kepada Ustaz, dipersilakan. Sebutkan nama dan asal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Ali dari Tangerang Selatan, Pamulang. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya tentang dakwah di era digital. Memang data-data itu menunjukkan bahwa masyarakat kedua terbesar di dunia setelah manusia itu adalah masyarakat Facebook ya. Artinya kedua terbesar. Cuma memang Dumai ya.
Facebook itu kalau nggak salah terbesar setelah manusia itu sendiri, jadi lebih besar. Maksud saya gini, ketika kita bicara digital, maaf, saya mewakili atau nggak tahu, saya nggak tahu ya. Artinya para asatidz, para ustadz terutama saya mungkin yang sudah agak tua kali ya. Satu kendala kita adalah masalah gaptek, itu yang penting ya. Artinya sebetulnya yang perlu kita tumbuhkan adalah bagaimana kita dengan tidak gaptek itu pertama. Yang kedua, ini kan kalau kita berdakwah di kelihatannya segini, dari para dai-dai atau para ustadz-ustadz yang terkenal itu, tanda kutip terkenal itu, mereka rata-rata timbul dari awal dari dunia maya ya, artinya contohnya gitu, beberapa ustadz yang dari Facebook, dari YouTube, kemudian diangkat menjadi mereka terkenal dari situnya. Begitu ditanya ternyata mereka tidak sendirian, ada rekayasa, ada tim yang membuat mereka besar, dan mereka sendiri tidak bisa. Kalau saya tanya, mohon maaf Ustaz ini, saya nggak punya akun, saya nggak punya, itu mah orang lain aja yang bikin. Artinya, apalagi nanti mungkin fordain ya, kita bikin tim atau rekayasa dakwah yang membuat di antara kita ini bisa menjadi besar karena sama-sama. Kalau kita sendirian, ya mohon maaf, saya juga punya akun Facebook, ya gitu-gitu aja Facebook saya nggak pernah akun YouTube gitu. Ya segitu-gitu aja akun YouTube saya tidak pernah. Walaupun saya share juga itu tadi nggak ada yang menarik karena kita siapa kita gitu ya. Itu jadi mungkin untuk Forda ini nanti berharap kami datang ke sini itu bisa menjadi tim agar tim tersebut bisa. Saya pernah ikut di Facebook itu ada apa istilahnya pencantolan para YouTuber pemula dan ternyata mereka saling subscribe. Saya nggak paham itu musik itu doang. Ternyata memang mendapatkan subscribe itu gampang. Cukup subscribe mereka akan subscribe kita semua kan gitu. Nah mungkin di antara kita ini nanti ke depannya nih kalau sudah selesai forum ini maka salah satu yang menjadi kewajiban kita ini mohon maaf kalau sudah bicara masalah dakwah digital maka semuanya harus wajib punya akun Facebook, akun YouTube gitu ya. Saling men-subscribe. Artinya tim ini bekerja untuk membesarkan dakwah. Itu masalahnya ketiga adalah kita kurang sadar kamera itu yang belum penting juga. Artinya ketika kalau mungkin kamera sendiri sih mungkin tapi begitu mohon maaf saya juga pernah shoot gitu di televisi tapi karena kita nggak sadar kamera muka kita betul-betul jelek gitu. Nah ini juga perlu latihan para doa maksudnya sadar kamera ini. Para dai kita nggak sadar kamera. Jangankan kamera depan TV, di Zoom saja kita nggak ngeh. Bicara di Zoom ya, mata kemana, materi kemana, pemirsa di mana, itu juga perlu latihan. Makanya mungkin dengan maksud saya tadi dengan acara ini, apalagi dari digital, ada satu sesi yang melatih kita untuk sadar kamera. Karena itu urgen, karena kalau dakwah tabligh saya yakin teman-teman di sini udah pada ustadz semua, udah nggak bicara masalah dakwah, udah pada mahir semua. Ibarat ini udah pada pengalaman dakwahnya dulu gitu masuk digital, nggak semuanya bisa. Yang penting itu tiga tadi itu yang perlu maksud saya yang perlu kita dapatkan di acara forum ini supaya nanti forum ini membesarkan di antara kita dengan digitalisasi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya itu saran ya, jadi mungkin tidak perlu ditanggapi memang. Jadi artinya apa namanya gaptek itu bisa bisa dientaskan seperti orang buta huruf, bisa diatasi insya Allah asal kita mau, dan memang mau itu perlu berlatih ya. Dan memang karena sesi sekarang bukan sesi workshop tentang bagaimana mengelola dakwah digital ya, jadi tidak ada materi berkaitan masalah itu yang aplikatif langsung ya. Mungkin ini jadi saran buat Perdai ke depan kalau workshop terkait bagaimana mengelola dakwah secara digital, membuat video konten dan lain sebagainya, itu nanti bagus jadi masukan ya, jadi sesi pelatihan berjalan insyaallah. Syukur. Untuk satu pertanyaan lagi, ini apa yang ini ya Ustaz? Ustaz Arif disiapkan mic-nya. Langsung aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sukabumi. Ada dua hal yang perlu disampaikan terkait dengan materi umum daripada sesi ini, urgensi dakwah di era digital. Insya Allah karena kami yang hadir di tempat ini, apa yang disampaikan oleh narasumber, ya kita sepakat bahwa kewajiban kita untuk berdakwah di era digital. Namun ada hal ini tentunya tadi sudah disampaikan oleh penanya pertama, ini juga ingin menguatkan
bahwa dikira saya apa yang disampaikan di sini lebih kepada tataran teknik untuk ya mensiasati, untuk men-setting dakwah kita agar lebih kena gitu target sasaran. Karena betul saya kira yakin ustadz-ustadz di sini kelihatannya milenial ya, semua milenial, tidak ada yang kolonial. Jadi insya Allah ustadz-ustadz di sini sudah punya Facebook, sudah punya Twitter, IG dan seterusnya. Cuma bagaimana mengelola dakwah atau konten dakwah seperti apa yang digandrungi pada saat ini, terlebih tadi ya pengguna internet itu lebih banyak dibandingkan warga masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, satu sisi kita diwajibkan dan kita ini bagian daripada akidah bahwa kita diperintahkan oleh Allah senantiasa berdakwah. Tapi satu sisi Ustadz, dai, ulama, mubaligh ini sedang dihadapkan dengan permasalahan yang kontemporer, terkhusus dengan kondisi undang-undang ITE. Kita terakhir mendengar ada Ustadz Abdul Somad ya, yang sampai dilaporkan karena beliau berdakwah dengan konten-konten yang disebutkan kan patung, hantu dan seterusnya gitu ya. Kemudian sebelum lebih dahsyat lagi, Ustadz Yahya Waloni ya, sampai kemudian di mahkamah dan seterusnya. Nah itu saya kira penting Ustadz, baik saya usul ke narasumber disampaikan ataupun ke panitia Fordai, semacam apa ya, konsideran ataupun catatan-catatan yang terkait dengan undang-undang ITE ini. Agar kami para dai bisa ketika dakwah kembali kepada kampung masyarakatnya masing-masing, kita tidak selonong boy lah kurang Sunda. Ada aturan dan jangan sampai tadi, apalagi undang-undang ITE ini pasal karetnya banyak. Pasal karetnya banyak. Kita menyampaikan di masjid, kemudian mungkin ada orang yang tidak suka, direkam, diviralkan, jadi terkenal. Leheng lamun terkenalnya kayak Ustadz Syahroni. Ini kalau terkenalnya masuk bui kan repot juga, Pak. Maka mungkin usulan Ustadz, apalagi Ustadz mungkin berpengalaman di media sosial, narasumber, mohon sharing kepada kami. Itu saja. Assalamualaikum. Iya, berat permintaannya, Masya Allah. Ya, harus mengundang narasumber yang ahli hukum. Ya, jadi memang mungkin ragu-ragu secara umum ya. Kita memang dituntut untuk bermain secara cantik ya. Bagaimana menyampaikan sebuah kebenaran itu, tapi dikemas dengan bahasa yang jangan sampai mudah pasal karetkan gitu. Memang ini tidak mudah dan saya sendiri mengalami itu betul-betul memilih dan memilah kalimat-kalimat yang sangat berhati-hati. Jadi bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu benar sampai kepada audiens dengan baik yang kita inginkan, tetapi kalimat itu kalimat yang memang jangan sampai mudah dipelitikan orang kepada hal yang bisa menimbulkan yang tidak kita inginkan. Begitu juga kami kalau mengedit video itu, ya, saya pribadi, kita dengerin dulu lagi dari awal sampai akhir. Adakah kalimat-kalimat yang kira-kira berpotensi? Tidak hanya berpotensi bermasalah bagi orang di luar Islam, tapi juga berpotensi kepada orang yang kadang-kadang berbeda pandangan. Dalam hal tertentu berbeda pandangan fikih atau pandangan apa, ini juga jadi masalah kadang-kadang. Dan banyak kan sekarang kan akhirnya kita lihat yang ramainya bukan dengan Muslim. Kalau Muslim jelas sudah. Banyak kan kita ramai dengan umat Islam sendiri, debat kusir dan lain sebagainya di media sosial, yang kadang-kadang juga kontraproduktif ya, terhadap dakwah yang kita lakukan. Yang akhirnya timbulnya awalnya mungkin diskusi bagus gitu ya, pakai hujah, lama-lama saling mengejek dan saling mencelah. Ini kalau sampai batas di situ, tentu kita harus mengambil sikap yang bijaksana, menarik diri lebih baik daripada tenggelam di dalam perdebatan yang juga tidak akan memberikan efek. Ya. Kalau saya sih berpandangan secara sederhana seperti itu, sehingga kita sedikit mungkin memang meninggalkan hal-hal yang menimbulkan kontroversial. Kalau masalah prinsip jelas tidak ada masalah toleransi ya. Kalau masalah prinsip, tapi masalah yang sifatnya masih bisa ditoleransikan. Ya, tentu kita harus bisa berlapang dada dan tidak mengambil sikap kontra ya, kalau harus seperti itu. Mungkin begitu saja anggapan saya secara sederhana dan mungkin tidak
tidak bisa menjawab secara menyeluruh apa yang diinginkan oleh peserta pada kesempatan kali ini, ya, dan sudah menduga-duga mendapatkan materi macam-macam dan lain sebagainya. Apalagi sesinya juga sangat singkat, ya, dengan segala kekurangan kami mohon maaf, ya. Demikian barangkali saya silakan kembali. Jazakallah Ustaz Burhan. Sedikit mempertegas untuk kefordaian ya. Alhamdulillah untuk Fordai ya, sudah mempunyai Fordai TV channel, belum ada 1 tahun sudah istilahnya terlampaui namanya monetisasinya. Tinggal insya Allah ke depan dari Fordai TV ini untuk bisa melangkah yang lebih baik. Mungkin butuh dari antum-antum semua Ustadz. Ya, alhamdulillah ini sarana sudah, istilahnya kalau bahasanya sudah menguangkan, alhamdulillah sebenarnya sudah melangkah lebih maju gitu ya. Isinya channel-channel dari channel dakwah. Alhamdulillah di Fordai TV ini sudah kurang lebih 1 tahun kita mengadakan kajian. Tiap pekannya ada dari mulai 2 kali menjadi 3 kali, 4 kali. Alhamdulillah kajian-kajian ini kajian-kajian yang Islaman, yang kajian kitab, kajian akhlak seperti itu. Insya Allah the next ya bisa ke depannya setelah lulus dari Adi ya, yang insya Allah kontribusi dari antum ditunggu untuk mengisi di channel Fordai TV punya kita semua insya Allah. Seperti itu Ustaz. Ini sebagai istilahnya mungkin tahadus binikmat kali ya. Kita tidak harus meninggalkan zaman, kita harus mengikuti yang sekarang ya. Walaupun sekarang sudah era teknologi, berarti kita juga harus siap-siap mengikuti ya. Misalnya di kumpulan Forda ini melalui Adi ini, ayo kita sama-sama terkumpul dalam wadah Adi ini, minimal kita sudah istilahnya sudah apa ya, berpartisipasi, ikut berperan serta minimal di channel YouTube-nya. Ya, semoga ya kedepannya para asatid baik yang di offline ini ataupun yang ada di Zoom, insya Allah ditunggu kehadiran kontributifnya di Fordai TV ini. Ya, sudah ada sarananya, sebenarnya sudah melangkah lebih maju sebenarnya sih, sudah tinggal lebih variatif, inovatifnya ditunggu dari antum semua. Ya. Mungkin cukup ya Ustaz ya, insya Allah. Iya, monggo. Sudah deh. Salam. Nama tadi sudah disebutkan Agus Abdullah Mubarak. Kalau yang Depok wilayah Sawangan nggak asing lah. Jadi gini, tadi ada pertanyaan pertama, kedua, ketiga pastinya saling nyangkut-menyangkut dan apalagi materinya digital ya. Kalau D-nya tambah 1 berarti Akademi Dai Digital. Nah ini yang perlu dipetakan kalau kata sambutan-sambutan para sesepuh tadi kan ada target, ada job desk yang tepat. Kalau orang kolonial terpasang di job desk milenial nggak nyambung kan gitu ya, apalagi nggak melek kamera tadi. Saya sering dikomen sama istri saya kalau di foto matanya kemana, jadi memang bukan dan tidak biasa di foto-foto gitu. Nah ini belajar dari kisah saya selama 6 bulan. Bayangkan sambil bayangin sebentar aja ya. Jadi gini, saat saya Allah takdirkan di Klaten, ya, itu tidak diniati untuk dakwah ke sana asalnya. Tiba-tiba jam 00 saya kedatangan 2 mobil. Di tengah malam hujan. Istri saya sudah kebayang-bayang kan lagi tren lah sekarang, apalagi markasnya Jawa Tengah kan merah ya. Wah saya sampai di handphone ini gini penculikan segala macam gitu. Nah ternyata kan antara Klaten Boyolali itu sebelahan. Saya mau dibawa tengah malam itu. Lah saya salah apa? Saya belum mulai berdakwah apa-apa. Saya hanya nungguin istri karena mau lahiran. Usia waktu kehamilan 8 bulan. Akhirnya saya mau dibawa, terus saya bertahan, rumah digeledah. Jadi rumah digeledah sama intel-intel ini. Masuk, istri saya gemeteran, orang yang di dalam rumah ini pada ngumpet. Akhirnya saya harus maju nemuin orang-orang ini tengah malam.
foto-foto segala macam, bingung saya, salah saya apa. Akhirnya saya menunjukkan surat tugas, untung saya waktu itu dibuatkan idumattv.com, koresponden Jawa Tengah, itu salah satu senjata gitu. Kalau di sini kan Fordai ya, TV. Saya ke lurah kemana-mana segala macam, sampai ada ancaman saya mau dibakar kalau melakukan hal-hal yang dianggap masyarakat provokatif gitu ya. Nah, kembali kepada tadi pemetaan job. Di sini kan tadi kategori yang menyaksikan digital, Ustadz bilang di usia berapa? 34 ya ke bawah. Saya berarti bukan kategori yang rajin karena sudah mau 40 uban sudah mulai banyak. Gitu ya. Nah, ini harapannya masukan juga Ustadz. Kalau pertanyaan ya karena materi ada tadi kita baru dapat ya dari panitia lewat grup. Jadi ini mohon nanti karena kita belum juga saling kenal satu dengan yang lainnya, apalagi tadi dengan sehingga nanti setelah kita dianggap lulus karena hanya 2 hari nanti ada angkatan selanjutnya, kita di medan dakwah di kampung kita, kalau tadi Klaten bukan kampung saya soalnya, di medan kampung dakwah kita ini setidaknya kita punya rasa berjamaah tadi, ya dari Fordai. Jadi bukan hanya ditunggu kontribusinya, kita mau kontribusi apa kadang nanti malah bingung. Iya enggak? Karena maintenance dari makna tarbiyah, ya, makna dakwah dan tarbiyah, watasfiyah gitu. Itu harus tahu job desk-nya. Nah, saya ini ngerasa sendiri saat itu karena Umat TV ya hanya nampilin berita-berita saja. Akhirnya saya nggak ngomong agama dan yang lain ke warga sampai akhirnya saya balik arah gitu ya. Saya mau hijrah dari Klaten waktu dekat ini gitu. Tapi saya pasang pengganti. Saya nggak menghilang total. Saya pindah ke daerah perbukitan, Bukit Menoreh namanya. Kalau jenengan klik yang kemarin saya share di grup itu, Bukit Menoreh itu perbatasan Jogja, Purworejo, Magelang. Di sana banyak masjid yang masyarakatnya baru 50% muslimnya. Karena abangan ya. Terkenal lah pokoknya daerah Jogja, Solo, Klaten banyak Kristen ortodoks. Ya, jadi intinya gitu, Ustadz dengan ini mohon dibantu dan dipetakan sehingga kita bisa sesuai target job dakwah kita dari usia yang milenial dan yang kolonial tadi. Nah, kita juga mau kontribusinya tahu apa yang akan kita kontribusikan gitu, Ustadz. Itu saja yang bisa Anda sampaikan karena sudah panjang lebar dan ini yang ketiganya. Usulan juga tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustaz dari Klaten ini mungkin sebagai penguatan saja ya untuk kita ya. Mungkin pengalaman Ustaz yang langsung di lapangan ya. Untuk mungkin ya penguatan bagi peserta yang ada di sini ada Ustaz ya. Mungkin syukran pengarahannya, informasinya buat kita semangat lagi ya untuk dakwah ke berikutnya. Karena waktu sudah pertama, mari kita cukupkan di jam pertama ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada coffee break? Iya, silakan kepada para peserta yang ada di aula sudah tersedia coffee break-nya di sebelah kanan ya. Sudah ada Pak Kopi dan